Nah, ini jembatan yang saya bilang ekstrim tadi teman-teman. Kita akan melintasinya. Begini, sepertinya ini habis hujan ini teman-teman, jadi air menggenang ya. Ini masih mending teman-teman, bawahnya ini bebatuan ya. Untuk sisi sebelah kanan ini sepertinya baru selesai untuk pengacaranya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih dalam video motovlog bersama belalang tempur. Saat ini saya berada di jalan alternatif menuju Cecar, Kabupaten Musirawas teman-teman. Mulai start tadi setelah lewat dari persimpangan Gedung Putih. Kita akan menuju ke jalan yang saat ini sedang dalam proyek pembangunan dari jembatan kecil di tengah menuju ke jembatan Sungai Keruh di Cecar ya teman-teman, SP9. Saya kurang tahu jembatan yang kecil itu yang kalau di video-video sebelumnya biasa saya sebut jembatan ekstrim ya teman-teman. Itu di wilayah mana, daerah apa namanya, tapi ada yang bilang itu jembatan teras. Saya bilang ekstrim karena di jembatan itu ya belum permanen ya teman-teman, dari besi gitu jembatannya, terus kanan kirinya itu nggak ada pengamannya, jadi kurang safety gitu. Terlebih lagi besi-besinya itu sudah mulai ada yang renggang gitu teman-teman. Jadi saya mengkategorikan jembatan itu sebagai jembatan ekstrim ya teman-teman. Jadi teman-teman yang melintas di jembatan itu ya harus hati-hati gitu. Dulu jalan ini sebelum dibangun seperti ini teman-teman menjadi salah satu jalan yang menjadi apa ya, yang ditakutkan untuk melintas, atau jalan yang jadi momok gitu teman-teman. Karena jalan ini jalannya kecil, terus lagi kontur tanahnya itu tanah liat ya teman-teman. Jadi kalau sedang musim hujan itu parah sekali jalannya. Jangankan mobil, motor aja susah untuk melintas. Dan kebanyakan orang dari luar daerah yang melintas di jalan ini bukan karena sengaja teman-teman, tapi karena nggak sengaja masuk di jebakan Google Map. Karena kalau dari arah Lubuk Linggau untuk mengarah ke arah Palembang ya teman-teman, diarahkannya itu melalui jalur ini, karena memang secara jarak mempersingkat waktu ya teman-teman. Tapi ya itu, kondisi jalannya tidak memungkinkan. Nggak tahu gimana caranya dulu Google bisa merekomendasikan jalan ini untuk dilintasi gitu, padahal kenyataannya waduh, selain di sini sering rusak jalannya, juga kendala di sinyal ya teman-teman. Jadi kalau di tengah-tengah hutan tanaman industri sana biasanya hilang sinyal, susah untuk mencari jalan ya teman-teman. Karena dulu kan jalannya sama semua, kalau sekarang enak, sudah ada jalan yang dicor ini tinggal ngikutin aja. Kalau dulu banyak persimpangan bisa kesesat teman-teman. Saran saya untuk teman-teman yang akan menggunakan Google Map untuk panduan dalam perjalanannya, untuk melihat dulu kondisi jalannya teman-teman melalui Google Street View-nya. Kalau memang belum ada Google Street View-nya, berarti pihak Google Map sendiri belum melintas di sana, atau nanti jangan-jangan ada kendala di sinyal ya teman-teman. Nah, ini jembatan yang saya bilang ekstrim tadi teman-teman, kita akan melintasinya.
gantian ya teman-teman, antri untuk melintasnya. Dan kalau kita pakai sepeda motor itu untuk safety-nya itu lewat tengah, karena di sana ada platnya gitu, jadi nggak khawatir masuk ke sela-sela besi yang renggang ya teman-teman. Karena kalau tapakannya itu agak kecil untuk yang tapak mobil ya teman-teman, dan kiri kanan itu nggak ada safety-nya. Dan jalan coran ini akan berakhir di depan ya teman-teman. Bentar lagi kita akan kembali ke jalan tanah. Sedang dalam proses proyek penyambungan pengecoran ini ya teman-teman. Nah, ini kita udah kembali ke jalan tanah dan berbatu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya melakukan update terus ya teman-teman untuk kondisi pembangunan di jalan ini. Ada 2 tempat ini yang sedang dalam proses pengecoran ini, di arah dari Simpang Madu sampai ke Simpang Suban ya teman-teman. Dan yang kedua yang dari sini tadi, dari jembatan tadi sampai nanti ke Simpang Cecar ya teman-teman. Dan beginilah aslinya kondisi jalan ini ya teman-teman. Nah, ini yang belum dicor ini teman-teman, jadi kondisinya begini. Sepertinya ini habis hujan ini teman-teman, jadi air menggenang ya. Ini masih mending teman-teman, bawahnya ini bebatuan ya, jadi jalannya ini keras. Tapi kalau ada yang batunya udah nggak ada lagi, itu tinggal tanah liatnya, wah itu yang bikin kita nggak bisa melintas ya teman-teman. Kalau jalannya udah rusak, udah hancur, dulu susah teman-teman untuk melintas. Saya aja pakai motor ini tiap jarak ya kurang lebih jarak 50 meter berhenti lagi itu, karena ban itu udah nggak bisa muter karena tanahnya itu udah lengket gitu ya teman-teman, udah menggumpal antara ban sama bodi gitu. Jadi kita harus congkil dulu, congkil dengan tangan, dengan seadanya, dengan kayu gitu, baru kemudian jalan lagi. Yang di sini kelihatannya udah mulai diampar koral ya teman-teman. Artinya sebentar lagi udah sampai sini untuk pengecorannya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan berita untuk update kondisi jalan ini. Insya Allah tiap 2 minggu sekali saya ini melintas di jalan ini akan saya update teman-teman. Perjalanan panjang ya teman-teman, dari Prabu Muli, kemudian Pali, lewat Pendopo sampai ke Cecar, terus saya berhentinya nanti di Kecamatan Sukakarya, masih di wilayah Musirawas teman-teman. Nah ini teman-teman, ini untuk pengamparan batu koralnya udah rata ya di sini ya. Insya Allah kalau nanti arus tahun baru ya teman-teman, arus tahun baru nanti di akhir tahun, sebelum akhir tahun kayaknya ini udah selesai teman-teman, udah rata ya pengecorannya. Setahu saya sih untuk pemborongnya ini berbeda ya teman-teman, antara yang di jalan ini, jalan menuju ke Cecar ini, sama jalan yang menuju ke Suban sana, kontraktor yang berbeda gitu. Memang kalau di sana nampak yang mengerjakan itu mobilnya itu mobil operasionalnya seperti molennya itu mobil-mobil gede-gede teman-teman. Kalau di sini ya molen-molen yang sedang itu ya teman-teman. Dan antara Suban dan Simpang Madu itu jaraknya memang lebih jauh ya teman-teman, tapi sepertinya untuk progresnya lebih cepat di sana sih.
sebelah kiri udah mulai proses pengemalan untuk persiapan pengecoran ya teman-teman. Ini kita kembali lagi ke jalan coran teman-teman. Kalau ini udah lama ya, coran yang ini udah lama karena di sisi kanannya itu ada, nah ini teman-teman ke pagar ini liarnya ya, tempat menaruh material dan kendaraan operasional ya teman-teman. Itu di sana base campnya itu. Cuaca lumayan cerah teman-teman. Ini udah jam 5-an ya teman-teman. Dan kita menghadap matahari nih, jadi agak silau. Padahal saya tadi waktu lewat pendopo sempet kehujanan teman-teman, tapi ya nggak jauh sih, cuma berapa kilo gitu. Nah sampai sini sudah mantap cornya ya teman-teman. Memang sengaja dibuat putus-putus ini untuk ya, waktu kemarin waktu pembangunannya kan dia separuh-separuh, jadi kanan dulu atau kiri dulu gitu. Jadi untuk kita melintas itu kan gantiannya itu untuk mobil parkir itu di sela-sela tadi ya teman-teman. Ya berapa jarak berapa kilo gitu dikasih space untuk orang antri antara jalan coran satu ke coran yang lain gitu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau udah jadi semua kayak gini nanti baru kemudian disambung kayak gitu. Kalau udah ketemu ke pemukiman ini berarti kita udah agak jauh lagi sampai ke SP9 atau Simpang Cecar ya teman-teman. Nah ini teman-teman sedang dilakukan penyambungan ya antara sisi jalan yang sudah dicor yang satu dengan jalan yang dicor lainnya gitu. Untuk sisi sebelah kanan ini sepertinya baru selesai untuk pengecorannya teman-teman, jadi belum bisa dilintasi. Sama dengan yang di sini juga nih. Mungkin berapa hari gitu baru bisa dilewati ya teman-teman. Sebelumnya tanjakan ini juga termasuk yang parah ya teman-teman, kalau sedang musim hujan gitu. Alhamdulillah sekarang sudah dibangun jalan cor ini aman sudah. Untuk yang di sini baru sekali ya teman-teman. Jadi yang sebelah yang kita lewatin ini sebelah kiri ini belum dicor, ini baru dicor sebelah kanan ya. Dan kita sudah sampai ke batas jalan aspal sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di jalan aspal ini menuju ke jembatan Sungai Keruh. Jadi dua jembatan ini ya teman-teman, yang pertama tadi sama yang ini yang akan kita lewatin ini Sungai Keruh ini, menurut saya harus jadi prioritas ya teman-teman kalau seandainya ada proyek untuk revitalisasi atau pembangunan jembatan ini. Mengingat kondisi kedua jembatan itu memang sangat urgent untuk diperbaiki ya teman-teman, atau dibangun permanen lah gitu. Walaupun jembatan lainnya masih banyak yang jembatan besi ya teman-teman, tapi yang dua ini perlu dapat prioritas gitu. Nah ini teman-teman jembatannya akan kita lintasi ya.
Jadi kalau bisa teman-teman lihat bawahnya itu besinya itu udah mulai banyak yang renggang itu teman-teman. Nah sekarang kita sudah sampai di SP9 atau orang mengenalnya ini Simpang Cecar ya teman-teman, atau daerah Cecar itu. Wilayah masuk di Kabupaten Musirawas. Kalau nama desanya sebenarnya ini nama desanya Bangun Jaya teman-teman. Desa Bangun Jaya, kecamatannya BTS Ulu, kabupatennya Musirawas. Ini kita menuju ke perempatan pusat keramaian atau pusat desa ya teman-teman. Matahari semakin menyilaukan karena tepat berada di depan kita ya teman-teman. PR lagi untuk pemerintah daerah atau pihak terkait ya teman-teman, untuk akses jalan dari Simpang Cecar sampai ke Simpang Semambang ini udah mulai banyak yang rusak teman-teman. Jadi jalannya banyak yang hancur ya. Salah satunya mungkin karena semakin banyaknya truk-truk material untuk mengangkut material pembangunan jalan cor ini ya teman-teman. Selain truk-truk material juga jalur tersebut dilewati sama truk-truk pengangkut CPO dan kelapa sawit. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di pusat keramaian ya. Di sini lengkap teman-teman, ada Indomaret, ada, kalau banknya ini Bank BRI ya. Kalau ke kiri itu bisa ke Lahat teman-teman, melalui nanti tembusnya itu di Bunga Mas, tapi saya belum pernah lewat sana. Nah untuk jalan ini sebetulnya udah ada kabar baik, kalau sudah ditenderkan dan sudah ada pemenangnya untuk perbaikan jalan dari Simpang Cecar ini ke Simpang Semambang ya teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Kalau menurut saya sih mungkin karena jalur ini masih digunakan truk-truk material untuk mengangkut material ke proyek pembangunan jalan cor itu ya teman-teman. Jadi kalau proyek itu sudah selesai mungkin akan lanjut ke pembangunan atau perbaikan jalan di jalur Cecar Simpang Semambang ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman kondisinya. Ini kondisi jalan rusak seperti ini akan banyak kita temuin sampai nanti ke Simpang Semambang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di wilayah Simpang Cecar. Jadi videonya saya kira saya akhiri sampai di sini ya, perjalanan motovlog belalang tempur kita. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.